Kadang hal yang terlihat sepele sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak kita pahami. Ada kepercayaan lama yang sering dianggap mitos. Salah satunya adalah larangan menyapu tengah malam. Banyak orang bilang kalau kita menyapu tengah malam, kita bukan cuma membersihkan debu, tapi juga mengusik sesuatu yang hidup di alam lain. Ada yang percaya, ada pula yang mengabaikan. Tapi malam ini kamu akan mendengar sebuah cerita yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu tentang hal ini. Cerita ini tentang seorang perempuan bernama Rina. Ia tinggal di sebuah rumah tua bersama ibu dan adiknya. Rumah itu tidak begitu besar tapi cukup nyaman. Awalnya semuanya biasa saja sampai suatu malam. Rina melakukan satu hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Ia menyapu lantai rumah tepat lewat pukul 12 malam. Awalnya ia tidak peduli. Ia menganggap larangan itu hanya mitos orang tua zaman dulu. Tapi setelah kejadian itu, satu persatu hal aneh mulai terjadi. Bukan hanya suara, bukan hanya bayangan, tapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebelum cerita ini dimulai, satu hal yang perlu kamu ingat, ada aturan yang dibuat bukan hanya untuk ditertawakan, tapi untuk dihormati. Karena terkadang, apa yang tidak terlihat justru lebih dekat daripada yang kamu kira. Jadi, kalau kamu sekarang sedang sendiri, lampu kamar sedang redup, dan jam sudah mulai mendekati tengah malam, siapkan dirimu. Karena cerita ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum memegang sapu di waktu yang salah. Selamat mendengarkan, dan ingat, setelah mendengar cerita ini, jangan pernah menyapu di tengah malam, kalau kamu tidak yakin siap menanggung akibatnya. Malam itu Rina baru selesai mencuci piring. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 lewat 5 menit. Rumah sudah sepi, ibunya dan adiknya sudah tidur sejak tadi. Rina mengambil handuk kecil lalu mengelap meja makan. Tapi ketika ia melihat lantai ruang tamu yang penuh remah dan debu, ia menghela napas panjang. Aduh, berantakan banget, gumamnya. Ia menoleh ke arah sapu yang bersandar di pojok ruangan. Ia sempat teringat omongan ibunya beberapa hari lalu. Jangan pernah nyapu tengah malam. Itu pamali. Tapi Rina cuma tertawa waktu mendengarnya. Ia mengambil sapu dengan santai, sambil bercanda dalam hati. Masa cuma nyapu aja bisa bikin orang ketakutan? Ia tersenyum sambil mulai menyapu lantai perlahan. Awalnya biasa saja, hanya suara gesekan sapu dengan keramik. Tapi beberapa menit kemudian, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada suara langkah kaki lembut mengikuti gerakan sapunya. Tap, tap, tap. Rina berhenti menyapu. Ia menoleh ke belakang, tapi ruangannya kosong. Udara rasanya lebih dingin dari biasanya. Paling cuma pikiran doang. Gumamnya lagi. Ia lanjut menyapu dari ruang tamu menuju lorong dekat kamar ibunya. Tapi saat ia mendekat ke arah tempat gelap itu, suara lain terdengar, seperti bisikan pelan, sapu terus. Rina langsung berhenti. Jantungnya berdebar. Ia menelan ludah. Halo, siapa? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, tapi lorong itu seperti makin gelap. Seolah ada sesuatu yang berdiri di dalamnya. Rina mundur perlahan sambil memegangi sapu erat-erat. Tapi sebelum ia berbalik, suara berat terdengar lagi. Kalau sudah mulai, jangan berhenti. Tubuh Rina langsung merinding. Sapu jatuh dari tangannya. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa berdiri kaku. Sementara sesuatu terasa berjalan mendekat dari dalam kegelapan. Rina berdiri kaku seperti tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Napasnya berat dan dadanya seperti ditekan benda besar tak terlihat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin ia hanya terlalu larut malam bekerja. Tapi suara itu, suara yang ia dengar barusan, terdengar sangat nyata. Terlalu dekat. Bukan seperti suara dalam pikiran. Perlahan Rina menunduk dan meraih sapu yang tadi jatuh. Tangannya gemetar. Tapi entah kenapa, ada dorongan dalam dirinya yang membuatnya mulai menyapu lagi. Seolah ada kekuatan lain yang memaksa. Saat sapu kembali menyentuh lantai, suara langkah itu muncul lagi. Tap, 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 namun kali ini bukan satu. Tapi seperti 2, 3, bahkan lebih. Seolah ada yang mengikuti, atau mungkin berdiri di sekelilingnya. Udara malam itu terasa makin dingin. Bagian belakang tubuh, Rina terasa seperti ada yang meniupkan angin dingin persis di tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, lalu bicara pelan. Aku cuma ingin bersih, itu aja. Tidak ada jawaban. Tapi lorong rumah itu seperti berdenyut pelan. Seolah ada yang bergerak di dalam gelap. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, lirih. Tapi jelas ada. Hehehe. Rina langsung berhenti menyapu lagi. Ia menahan napas. Waktu berjalan lambat, lampu ruang tamu berkedip 2 kali. Dan saat berkedip untuk ketiga kalinya, ia melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Sosok itu tinggi, kurus,
Rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Tubuhnya seperti membungkuk, dan wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut hitam kusut. Tapi dari balik rambut itu, suara pelan terdengar. "Kamu berani sekali." Rina mundur sambil berbisik lirih. Astagfirullah. Tapi sosok itu malah bergerak maju. Perlahan, seperti meluncur. Bukan berjalan. Rina ingin lari, tapi kakinya seperti membeku. Dan saat sosok itu makin dekat, ia melihat tangan kurus panjang dengan jari yang tidak normal. Hitam dan bengkok seperti ranting pohon tua. Sosok itu mengangkat tangan kanannya perlahan dan menunjuk sapu yang dipegang Rina. "Kalau sudah mulai, jangan berhenti sampai selesai." Suara itu terdengar lebih dalam, lebih jelas, lebih dekat. Rina akhirnya berteriak. Sapu terlepas lagi dari tangannya dan ia berlari ke kamar, menutup pintu dengan cepat, dan langsung menarik selimut sambil tubuhnya gemetar hebat. Di luar, suara sapu bergerak sendiri, gesrek, 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 seolah ada yang melanjutkan tugasnya. Di dalam kamar, Rina memeluk lutut sambil mencoba mengatur napasnya. Jantungnya masih berdebar keras. Ia berharap yang terjadi barusan hanya halusinasi, tapi suara di luar kamar terlalu nyata untuk disebut imajinasi. Suara sapu itu masih terdengar, bergerak perlahan seperti seseorang sedang menyapu lantai dengan sabar. Gesrek, gesrek, gesrek. Rina menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar, seolah masuk langsung ke dalam pikirannya. Ia memejamkan mata dan berdoa pelan, berharap segalanya segera berhenti. Namun justru suara lain muncul, suara langkah berat tepat di depan pintu kamarnya. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti, dan pintu kamarnya terdengar diketuk satu kali. Tok. Rina tidak menjawab. Ia menahan napas, berharap pintu tidak bergerak lagi. Tapi suara sapu kembali terdengar, lebih cepat, lebih agresif, seperti ada yang marah. Gesrek, gesrek, gesrek. Tiba-tiba, pintu diketuk lagi. Kali ini 2 kali. Tok, tok. Rina akhirnya memberanikan diri bersuara pelan. "Siapa?" Tidak ada jawaban, tapi terdengar suara berat. Sangat pelan, tapi jelas. Belum selesai. Rina menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menjerit. Ia menggigil, merasa rumahnya bukan lagi tempat aman untuk ditinggali. Lalu, suara di luar pintu kembali terdengar, tapi kali ini berbeda. Sapu itu jatuh. Lalu suara langkah menjauh perlahan, seperti seseorang sedang berjalan menuju ruang tengah. Setelah beberapa menit hening, lampu ruang tengah padam sendiri. Rumah menjadi gelap. Rina tetap terjaga sampai subuh. Ia tidak berani membuka pintu atau bahkan bergerak. Baru ketika adiknya bangun dan terdengar suara orang berjalan di dapur, ia pelan-pelan membuka pintu. Yang pertama ia lihat adalah lantai rumah. Bersih, tidak ada debu sedikit pun, seperti ada yang menyapu setiap sudut dengan teliti. Tapi bukan itu yang membuatnya menahan napas. Di tengah ruang tamu, berdiri sapu yang tadi ia pakai, berdiri tegak, tanpa ada yang menyangga. Pagi itu suasana rumah terasa aneh, seolah ada sesuatu yang masih mengawasi. Meskipun hari sudah terang, Rina berjalan perlahan menuju ruang tamu sambil memastikan apa yang ia lihat bukan hanya ilusi. Tapi sapu itu benar-benar berdiri sendiri, tanpa tumpuan, seperti sedang dipegang oleh sesuatu yang tak terlihat. Adiknya Dito masuk dengan wajah bingung. "Kak, kok sapunya gitu?" Rina tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangannya sendiri karena masih gemetar. Ibunya kemudian keluar dari kamar dan melihat pemandangan itu. Wajahnya berubah pucat. "Kamu semalam nyapu ya?" Suara ibunya terdengar tidak marah, tapi takut. Rina mengangguk pelan. Ibunya langsung mengambil sapu itu lalu meletakkannya telentang di lantai, tidak membiarkannya berdiri lagi. "Ibu sudah bilang, jangan pernah nyapu tengah malam," katanya pelan. Rina akhirnya bertanya, "Memangnya kenapa, Bu? Apa hubungannya?" Ibunya menarik napas panjang. "Ada pantangan tua," katanya. "Kalau kita menyapu tengah malam, katanya kita bukan cuma buang debu, tapi juga memanggil sesuatu. Katanya kita seperti kasih tanda kalau rumah ini masih ada aktivitas. Waktu yang seharusnya hanya untuk mereka." Rina menelan ludah. Terus, "Yang semalam itu," ibunya menatapnya dalam. "Kalau kamu memulai, kamu harus menyelesaikan. Kalau tahu ada mereka yang akan lanjutan, sampai tak ada satupun kotoran yang tersisa." Rina langsung teringat suara bisikan malam itu. Belum selesai. Hari berjalan lambat, tapi rasa takut tidak hilang. Dan saat malam datang lagi, rasa gelisah itu justru semakin kuat. Jam dinding bergerak perlahan mendekati pukul 12 malam. Dan ketika jarum panjang tepat berada di angka 12, pintu ruang tamu terbuka dengan sendirinya. Dan terdengar suara sapu bergerak lagi. Gesrek, gesrek, gesrek. Rina langsung bangun dari tempat tidur ketika mendengar suara itu lagi.
Ia keluar kamar perlahan dan melihat sapu itu bergerak sendiri. Menyapu lantai seperti ada orang tak terlihat yang menggerakkannya. Rina memanggil ibunya dengan suara gemetar, dan ibunya datang dengan wajah panik. Ia langsung duduk bersila di lantai sambil membaca doa. Suara sapu semakin cepat, seperti marah. Lalu terdengar suara tawa, lebih jelas dari sebelumnya. Kalian belum selesai. Rina perlahan mendekat, seolah ada dorongan yang memaksanya. Ia mengambil sapu itu. Dan ketika tangannya menyentuh gagangnya, suara tawa langsung berhenti. Rumah menjadi sunyi, sangat sunyi. Ibunya berkata pelan, "Lanjutkan, tapi jangan berhenti sebelum kamu selesai." Dengan tangan gemetar, Rina mulai menyapu lagi. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap sapuan terasa berat, seolah lantai bukan lantai lagi, tapi seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu. Rina menyapu ke arah lorong, dan di sana, di ujung lorong, sosok yang semalam berdiri masih ada. Menunduk, rambut panjang menjuntai, tapi kini wajahnya terlihat sedikit kulit pucat. Mata hitam besar tanpa kelopak, mulut robek lebar sampai ke pipi. Sosok itu perlahan berkata, "Bersihkan sampai bersih." Rina terus menyapu, meski tubuhnya gemetar hebat. Sapuan terakhir dilakukan tepat pukul 2:30. Saat ia selesai, sosok itu perlahan memudar. Seperti asap tertiup angin, rumah kembali senyap. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, sosok itu berbisik pelan, "Besok aku kembali." Kalau kau lupa, hari-hari berikutnya terasa berbeda. Tidak ada suara aneh, tidak ada sapu bergerak sendiri. Tapi sejak malam itu, Rina merasakan rumah tidak pernah benar-benar kosong. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap. Setiap malam, tanpa pernah absen, Rina menyapu lantai tepat pukul 11:30 sampai 12 tepat. Ia tidak pernah terlambat, dan tidak pernah berhenti sebelum selesai, walaupun terkadang ada suara langkah yang mengikuti, atau bayangan yang melintas cepat di ujung mata. Ibunya tidak pernah lagi menyinggung kejadian itu, tapi sering terlihat duduk dekat pintu, memperhatikan Rina menyapu, seolah memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Suatu malam, adiknya bertanya, "Kak, sampai kapan harus gitu?" Rina hanya menjawab pelan, "Sampai dia tidak datang lagi." Tapi ia tahu, dalam hati ia tidak yakin apakah waktu itu akan pernah datang. Karena kadang, setelah selesai menyapu, saat semua mulai tenang, ia selalu mendengar suara pelan di belakangnya. "Bagus, sampai besok." Suaranya tidak marah, tidak mengancam, tapi ada sesuatu yang membuat tubuh Rina tetap merinding setiap kali mendengarnya. Ia tidak tahu apakah sosok itu puas, atau hanya menunggu ia berhenti suatu hari nanti. Yang ia tahu hanyalah satu, pantangan itu bukan sekadar mitos. Dan bahkan setelah semuanya selesai, sosok itu tidak pernah benar-benar pergi. Dari cerita ini kita tahu bahwa tidak semua larangan diciptakan tanpa alasan. Beberapa hal disampaikan turun-temurun bukan hanya sebagai tradisi, tapi sebagai pengingat bahwa ada hal lain yang ikut hidup berdampingan dengan kita. Hal yang tidak terlihat, tapi ada. Hal yang tidak bicara, tapi bisa memperhatikan. Rina hanya satu dari banyak orang yang pernah mengabaikan pantangan ini. Ada banyak cerita lain tentang orang yang mengalami kejadian serupa, tentang suara sapu bergerak sendiri, tentang sosok yang muncul ketika seseorang menyapu di waktu yang salah, atau tentang rumah yang tidak bisa berhenti dibersihkan karena sudah terlanjur dipanggil. Mungkin sekarang kamu berpikir, itu hanya kebetulan, atau hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi kalau nanti kamu melihat jam sudah lewat tengah, malam dan rumahmu sedang berantakan, coba ingat kembali cerita ini. Karena mungkin saja ada sesuatu yang sedang menunggu kamu memulai. Dan kalau sudah mulai, ingat satu hal, jangan berhenti sebelum selesai. Kalau tidak, mungkin orang yang akan melanjutkan bukan lagi manusia. Dan mungkin saat kamu sedang tertidur, kamu akan mendengar suara pelan dari luar kamar. Gesrek, gesrek, gesrek. Seolah seseorang sedang menyapu. Tapi kamu tahu, kamu tidak melakukannya. Dan tidak ada siapa-siapa lagi yang harusnya bangun. Sebelum cerita ini berakhir, aku hanya ingin bertanya, sekarang jam berapa? Dan kamu masih mau nyapu malam ini?